Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab 3 tentang kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kelima. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Seperti kalian ketahui, negara kita menganut demokrasi Pancasila pada masa sekarang. Apakah negara demokrasi Pancasila itu sudah dari sejak awal kemerdekaan atau sejak dari dulu negara kita anut, atau ada prosesnya atau ada perubahan-perubahannya? Nah, ini yang akan kita pelajari bagaimana perkembangannya demokrasi di negara kita. Sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari bab 3 ini memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan menjelaskan pelaksanaan demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Kemudian menjelaskan pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Kemudian menjelaskan pelaksanaan demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Dan menjelaskan pelaksanaan demokrasi Pancasila masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pertama, kita akan membahas demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Jadi demokrasi parlementer ini dilaksanakan ketika awal kemerdekaan kita, ya. Kita mulai dari tahun 1945 sampai 1949. Kemudian dilanjutkan 1949 sampai 1950, kemudian 1950 sampai 1959. Nah, di tahun 1945 sampai 1949 itu berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Tapi demokrasinya itu demokrasi kabinet presidensial. Jadi kabinet presidensial itu demokrasi yang berdasarkan kabinet yang dipimpin oleh presiden. Presidensial, semuanya bergantung kepada presiden. Kemudian maklumat pemerintah tahun 14 November 1945 itu menjadikan negara kita menganut demokrasi parlementer. Kemudian demokrasi ini berubah tahun 1949 hingga tahun 1950, berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS 1949. Nah, ini terjadi karena kita kembali dirongrong oleh penjajah Belanda pada waktu itu. Nah, demokrasi parlementer itu dalam negara yang berlaku Undang-Undang RIS itu berbentuk negara serikat. Negara kita tidak lagi negara kesatuan, tapi berbentuk negara serikat. Jadi di dalam negara kita ada negara-negara lagi, negara-negara yang lain. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengembalikan negara kesatuan. Yang tadinya memakai negara serikat, karena dirasa tidak cocok dengan bangsa kita, negara Indonesia, maka Presiden Soekarno pada waktu itu mengembalikan bentuk negara kita menjadi negara kesatuan. Kemudian pada tahun 1950 itu berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, ini akibat dari perubahan yang terjadi dari negara serikat menjadi negara kesatuan, sehingga undang-undang kita juga berubah. Yang tadinya Undang-Undang RIS Republik Indonesia Serikat berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Nah, pada waktu itu demokrasi parlementernya tetap dilaksanakan.
tetap dipertahankan, hanya berubah undang-undang dasarnya saja. Nah, kemudian pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan bahwa negara kita kembali ke negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1950, Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu tidak berlaku lagi, tapi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kembali lagi seperti tahun 1945 sampai 1949. Nah, itu demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Nah, Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu isinya yang pertama pembubaran Badan Konstituante. Nah, Badan Konstituante ini badan yang bertugas untuk membuat undang-undang dasar. Seperti sudah dijelaskan tadi bahwa kita memakai UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, Badan Konstituante ini diminta untuk membuat undang-undang yang sementara tadi menjadi undang-undang permanen. Namun hal itu gagal dilakukan oleh Badan Konstituante karena terjadi perbedaan pendapat, banyak kepentingan masing-masing kelompok partai pada waktu itu, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan undang-undang dasar itu. Hingga Badan Konstituante itu dibubarkan dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian memberlakukan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS 1950. Karena tidak ada undang-undang dasar yang baru yang dihasilkan oleh Badan Konstituante untuk menggantikan UUDS, maka kembali lagi dipakai Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pembentukan MPRS. Pada waktu itu belum ada MPR, maka dibentuk MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Kemudian pembentukan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dewan Pertimbangan Agung ini bertugas untuk memberikan saran pendapat kepada presiden untuk berbagai kebijakan. Itu isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Nah, ini disebut juga masa Orde Lama. Dari 1959 sampai 1966 itu masa Orde Lama. Pemimpinnya masih Presiden Soekarno, ya. Nah, kemudian presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Nah, pada masa demokrasi terpimpin itu segala sesuatunya dikembalikan kepada pemimpin, presiden pada waktu itu. Dia mempunyai kekuasaan tertinggi, sehingga presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada DPR. Kemudian presiden dan DPR itu di bawah MPR. Tetapi pada waktu itu presiden masih di bawah MPR. Nah, berarti yang tertinggi itu masih MPR. Akan tetapi kenyataannya di lapangan MPR juga masih berada di bawah presiden, karena anggota-anggota yang berada di MPR itu dipilih oleh presiden. Salah penafsiran presiden tentang demokrasi terpimpin, pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi pada waktu itu, ialah Presiden atau Insinyur Soekarno. Sehingga presiden menafsirkan bahwa kekuasaan tertinggi itu terletak di tangannya, di tangan presiden. Sehingga segala sesuatunya presiden yang melaksanakan, presiden yang memegang. Nah, sehingga pada masa demokrasi terpimpin itu terjadi penyimpangan. Yang pertama penyimpangannya, presiden mengangkat anggota MPRS, seperti Pak jelaskan tadi ya. Anggota-anggota MPR itu dipilih oleh presiden, padahal seharusnya MPRS itu berada di atas presiden. Yang memilihnya itu ialah rakyat. Tapi pada waktu itu diangkat oleh presiden, sehingga anggota-anggota MPR. Kemudian kita lanjutkan, presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan membentuk DPR-GR. Nah, presiden membubarkan DPR yang sudah dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan membentuk DPR baru yang bernama DPR-GR, DPR gotong royong, ya. Padahal seharusnya
DPR itu tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Kemudian presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara. Nah, lembaga-lembaga negara pada waktu itu diintegrasikan, dijadikan satu, ya. Tugasnya disamakan, sehingga terjadi kebingungan pada waktu itu, ya. Ketidakmampuan lembaga-lembaga untuk mengerjakan tugasnya, apa yang menjadi kewajiban dan haknya, karena semuanya menjadi tumpang tindih. Kemudian pengangkatan presiden seumur hidup. Nah, presiden itu seharusnya ada masa berkuasanya atau masa pemilihannya, ya. Tetapi pada waktu itu karena dianggap masa demokrasi terpimpin, semuanya kembali kepada presiden, sehingga presiden itu diangkat menjadi presiden untuk jabatan seumur hidup. Kemudian penyimpangan politik luar negeri. Penyimpangan politik luar negeri pada waktu itu, kita seharusnya negara non-blok, tidak memihak salah satu blok, ya, baik blok barat maupun blok timur. Tetapi pada waktu demokrasi terpimpin, ya, negara kita membela atau cenderung kepada salah satu blok. Dan presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia dan memberi kesempatan berkembangnya PKI. Nah, pada waktu itu Partai Masyumi dan Partai Sosialis, kedua ini partai agama dan Partai Sosialis, ya, itu dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan PKI. Sedangkan PKI dibiarkan berkembang pada waktu itu. Nah, itulah penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, berakhirnya demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin itu berakhir karena adanya peristiwa G30S PKI atau pemberontakan PKI, gerakan 30 September PKI, yang sering diperingati setiap tanggal 30 September, ya. Jadi sering diadakan nonton bareng atau nobar peristiwa pemberontakan G30 SPKI ini. Kemudian demo besar-besaran rakyat yang melahirkan Tritura. Nah, akibat pemberontakan PKI tadi, rakyat merasa tidak percaya lagi kepada presiden, kepada negara, sehingga rakyat mengadakan demo unjuk rasa besar-besaran, sehingga melahirkan Tritura, tuntutan rakyat atau 3 tuntutan rakyat pada waktu itu. Kemudian akhirnya dikeluarkanlah Super Semar, surat perintah 11 Maret. Itu berakhirnya demokrasi terpimpin. Nah, setelah berakhir demokrasi terpimpin, negara kita kembali ke atau baru memulai demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Masa ini dikenal dengan masa Orde Baru. Pemimpinnya ialah Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Belajar dari pengalaman pada masa demokrasi terpimpin, sehingga Presiden Soeharto, ya, menginginkan Pancasila dan UUD 1945 itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen tanpa ada penyimpangan. Kemudian demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Nah, demokrasi yang dilaksanakan pada masa demokrasi Pancasila, demokrasi itu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. 5 sila itu, ya. Itu demokrasi Pancasila. Keunggulan demokrasi Pancasila kalau dibandingkan dengan demokrasi parlementer. Yang pertama, demokrasi Pancasila itu mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Dalam memutuskan segala sesuatu, demokrasi Pancasila itu mengutamakan musyawarah. Ya. Musyawarah itu tanpa adanya
dorongan kepentingan masing-masing pihak. Semuanya mengutamakan kepentingan negara, sehingga melahirkan semangat kekeluargaan. Kemudian yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Nah, di dalam demokrasi Pancasila itu semuanya selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi tidak boleh mendahulukan hak atau juga mendahulukan kewajiban. Semuanya seimbang antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum juga, ya. Kepentingan orang atau kepentingan orang banyak. Kemudian yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi negara atau bangsa itu lebih diutamakan daripada orang pribadi atau golongan tertentu. Nah, berakhirnya demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Akibat tidak dibatasi masa jabatan presiden, terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Namun demokrasi Pancasila ini masih juga terjadi penyimpangan, ya. Di antaranya masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden pada waktu itu tidak dibatasi. Kalau Presiden Soekarno, ya, dia diangkat sebagai presiden seumur hidup. Tetapi pada masa Presiden Soeharto, masa jabatannya tidak dibatasi berapa tahun, ya. Kemudian terjadi KKN. Apa itu KKN? Bukan kuliah kerja nyata, ya. KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini yang marak terjadi pada masa pemerintahan Soeharto atau pada masa Orde Baru, sehingga melahirkan gerakan reformasi pada waktu itu. Gerakan reformasi ini gerakan untuk menurunkan Presiden Soeharto atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto. Yang keempat, demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Setelah berakhirnya masa demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru atau pemerintahan Soeharto yang diturunkan oleh mahasiswa melalui gerakan reformasi, maka lahirlah demokrasi Pancasila pada masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Nah, demokrasi Pancasila itu pada masa reformasi, demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen. Nah, Undang-Undang Dasar setelah masa reformasi itu diamandemen, dirubah. Tetapi tidak seluruhnya dirubah. Yang buruk itu dirubah, yang baik tetap dipertahankan. Seperti pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, yang kita baca setiap upacara hari Senin itu tidak dirubah karena dianggap itu baik. Tetapi pasal-pasal yang lainnya yang dianggap kurang baik atau kurang sesuai dirubah. Kemudian mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga negara. Nah, pada masa reformasi itu kekuasaan dipisahkan antara lembaga-lembaga negara. Mana yang punya jabatan, punya kekuasaan sebagai legislatif, mana yang punya kekuasaan sebagai eksekutif, mana yang punya kekuasaan sebagai yudikatif, ya. Semuanya punya kekuasaan yang jelas, sudah dipisah-pisah kekuasaannya, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih kekuasaan. Kemudian dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR, dan Presiden serta wakilnya hasil pemilu 1999. Nah, demokrasi masa reformasi itu dimulai ketika pemilu 1999 untuk memilih DPR, MPR, dan juga Presiden. Penentu keberhasilan transisi demokrasi. Nah, peralihan antara demokrasi itu tidak mudah, ya. Ada banyak halangan, ada banyak hambatan. Namun negara kita berhasil untuk berpindah atau berubah dari satu demokrasi ke demokrasi yang lain, sehingga sekarang masa demokrasi Pancasila hasil reformasi. Nah, penentunya atau faktor penyebabnya itu antara lain komposisi elit politik. Nah,
Elit politik kita pada waktu itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, ya. Tidak hanya mengentingkan kepentingan pribadi atau partainya, tetapi mereka menginginkan negara kita menjadi negara yang maju, negara yang bersatu, tidak terpecah-pecah. Kemudian desain institusi politik. Nah, institusi politik itu lembaga politik kita, ya. Lembaga politik kita itu sudah banyak. Ada partai-partai politik, ya. Ada universitas-universitas yang mempelajari ilmu-ilmu politik, sehingga untuk berpindah dari demokrasi satu ke demokrasi lain itu rakyat sudah punya pengetahuan politik, sehingga mudah untuk melakukan perpindahan. Kemudian kultur politik, budaya politik kita. Nah, budaya politik kita itu sudah lama, dari awal kemerdekaan sudah menggunakan demokrasi. Hanya saja mungkin berbeda sistemnya demokrasi, sehingga perpindahan dari demokrasi yang satu ke demokrasi lain itu berjalan dengan mudah. Kemudian peran civil society, masyarakat madani. Nah, masyarakat kita itu sudah dianggap bagus dalam hal politik, sudah mengerti bagaimana sistem politik demokrasi. Itu menyebabkan rakyat kita mudah untuk diajak berubah dari satu demokrasi ke demokrasi yang lain. Nah, itu salah satu penentu keberhasilan transisi demokrasi. Terima kasih. Mungkin itu saja materi kita untuk pertemuan 5 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa dimengerti. Kalau ada yang masih kurang jelas atau tidak mengerti, silakan diberikan pertanyaan atau komentarnya di kolom komentar di bawah, ya. Pak akhiri sampai di sini. Marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.